Pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Kapten Penerbang Kadek Udi Suwardiasa yang tiba di rumah duka. Almarhum merupakan pilot TNI AD yang menerbangkan helikopter tipe Mi-17 asal Rusia yang jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Keluarga korban histeris saat jenazah Kapten Penerbang KD Udi Suwardiasa tiba di rumah duka di Desa Tukat Sumaga, Buleleng, Bali. Bahkan ibu korban sempat pingsan karena tak kuasa melepas kepergian anaknya. Almarhum merupakan anak kedua dari pasangan Iketut Gita Rayasa dan Nimade Arini. Korban meninggalkan seorang istri yang tengah hamil dan satu orang anak yang berusia 7 tahun. Tidak ada sedikit pun ciri-ciri ataupun tanda-tanda akan kita kehilangan Pak Kadek Udi. Kapan terakhir almarhum pulang, Pak? 4 tahun yang lalu ya. Itu terakhir pulang, tapi komunikasi selalu ada setiap bulan, setiap minggu itu ada dengan keluarga besarnya. Selama ini tinggal di mana, Pak? Di Semarang. Ya, Semarang. Karena beliau bertugas di sana. Sudah punya anak satu, yang kedua informasi posisi istri itu sedang hamil 3 bulan ya. Rencananya jenazah Kapten Penerbang KD Udi Suwardiasa akan dikebumikan pada 10 Juli mendatang dengan upacara ngaben. Dari Buleleng, Bali, Pandewi Wismaya, iNews melaporkan. 3 dari 4 korban meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter Mi-17 milik TNI AD telah dimakamkan. Isak tangis keluarga pun mewarnai pemakaman 3 jenazah. Suasana duka menyelimuti pemakaman Kapten Julius Hendro, korban kecelakaan helikopter M117. Almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Kalideres, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kesedihan keluarga tak terbendung saat jenazah mulai dikubur. Rencananya almarhum akan pulang bertugas pada akhir tahun nanti. Namun ternyata nasib berkata lain. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih berusia 8 tahun dan 5 tahun. Pemakaman korban kecelakaan helikopter M17 juga berlangsung di TPU Kembang Arum, Semarang, Jawa Tengah. Tembakan salvo mengiringi pergian jenazah Letu CPN Wisnu Tia Aruni. Istri serta keluarga mengantarkan korban ke peristirahatan terakhir dengan prosesi pemakaman militer. Jenazah Kapten Freddy Febrianto Nugroho juga dimakamkan di Permakaman Umum Sasonoloyo, Puri Panghayuan, Sleman, Yogyakarta. Usai serah terima jenazah dari keluarga ke pihak TNI, almarhum dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Proses pemakaman almarhum digelar secara militer yang dipimpin Komandan Pusat Penerangan Angkatan Darat Majen Teguh Pujo. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki dan perempuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim investigasi masih menyelidiki penyebab kecelakaan helikopter Mi-17 berdasarkan kotak hitam yang sudah ditemukan. Sementara itu, 4 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Karyadi, Semarang. Pasca jatuhnya helikopter Mi-17 di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah, tim investigasi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Bangkai helikopter telah dievakuasi ke Skuadron 31 Lalumat Ahmad Yani, Semarang. Kotak hitam yang memuat VCR juga telah diamankan. Sejumlah teknisi dan alat dari Rusia juga akan didatangkan guna membantu proses pembacaan VCR ini. Kita akan serahkan ya, black box ya, kita koordinasi untuk pemeriksaan black box yang sekarang masih kita simpan. Nanti kita akan serahkan. Kondisi black box aman dan sudah siap. Ya, FDR dengan VCR kita aman. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk investigasi?
Ya kita sampai ketemu akar permasalahannya. Kita nggak bisa batasi dengan limit waktu. Tapi secepatnya kita akan umumkan kalau sudah ketemu permasalahan. Baik. Sementara itu, 4 korban luka dalam kecelakaan helikopter Mi-17 masih dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Korban atas nama Letu Penerbang Virayuda dan Praka Nanang harus dipindah ke ruang ICU karena menderita luka bakar serius. Sementara kondisi Praka Rofik dan Praka Supriyanto telah membaik dan akan dipindahkan ke Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama Semarang. Jadi 2 pasien ini memang mengalami luka bakar, 1 orang dengan luka bakar sampai 50%, 1 orang dengan luka bakar sekitar 22,5%. Helikopter Mi-17 jatuh di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah pada Sabtu siang. 4 awak helikopter gugur, sementara 5 lainnya luka-luka. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim iNews melaporkan. Tagihan listrik dinilai tak wajar, puluhan warga protes ke kantor PLN Kota Depok Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.